Oke, sorry ya. Jadi kita akan lanjut ke menu insert. Nah, di menu insert ini selain daripada kamu bisa masukkan gambar, kamu juga bisa pilih apa bentuk-bentuk yang bisa kamu insert. Contohnya ya, contohnya Bapak mau insert table. Bapak kasih dulu kursornya yang kedip-kedip itu di sini. Kemudian Bapak pilih table. Nah, ini. Kalau Bapak geser ke sini jadi 2, 3, 4, 5. Kalau Bapak tarik ke bawah, nah seperti ini. Nah, biasanya kalau table ini kan bisa kita pakai gini ya, nomor, terus nama, tulis nama, terus kelas, terus alamat, terus apa lagi? Hobi, misalnya gitu. Ya, contohnya misalnya nomor 1. Nah, ini juga kamu bisa geser ini. Nah, geser ke sini. Caranya kamu tinggal kasih ini, tunggu sampai kelihatan kursornya seperti ini, yang ini. Tarik. Nah, terus nama misalnya Keitaro. Terus klik lagi ke sini. Tarik lagi. Keitaro. Kelas berapa? Keitaro kelas 2 SD misalnya. Terus ini tarik lagi ke sini kalau mau digeser. Kalau nggak mau digeser juga nggak apa-apa. Alamat misalnya di Fodo atau Faiku misalnya ya, Faiku misalnya ya. Kemudian yang ini tarik lagi. Kamu mau bikin apa hobinya? Klik di sini. Hobinya misalnya sepak bola. Nah, ini kalau kita menggunakan Microsoft Word, jadi dia bisa rapi, kamu bisa rapikan sendiri. Nah, seperti ini. Kamu geser dia kemana aja kamu mau, terserah, kayak gitu. Kamu bikin rapi dia seperti apa, terserah. Ya, lebih cepat juga gitu. Nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Kalau di buku kertas terus kamu tulis tangan kan itu lama ya, kamu harus ambil penggaris, garis, tulis pakai tangan terus pakai tangan. Kalau di sini nggak usah, bahkan kamu tinggal menggunakan yang tadi. Misalnya kelas 2 SD ini semua ini tabel untuk kelas 2 SD ya. Nah, kamu bisa pilih ini, kamu blok dia, blok ya, terus kamu pilih home, copy. Nah, kamu bisa kasih sini kopinya paste ya. Habis kamu copy kamu paste. Kasih di sini paste. Kemudian paste ke bawah lagi, paste ke bawah lagi. Paste. Lebih cepat daripada kalau misalnya kita tulis tangan kan harus tulis ke bawah. Kalau pakai Microsoft Word lebih cepat begitu. Kalau hobinya sama semua ini 1, 2, 3, 4 ini semua sama sepak bola, tinggal copy aja sepak bola, udah selesai. Nah, itulah dia gunanya ini semua tadi ya, insert juga begitu. Nah, kemudian ada shape ini kamu memasukkan ya bentuk-bentuk ya. Contohnya Bapak mau bikin lingkaran, Bapak klik yang lingkaran, terus mesti Bapak kasih di sini. Tarik dia. Nah, jadilah dia lingkaran. Lingkaran ini juga kamu bisa tentukan besarnya, tinggal tarik aja nih. Nah, mau bikin lebih besar lagi, tarik lagi. Nah, mau bikin lebih besar lagi, tarik lagi. Nah, ini kan mau bikin lonjong juga bisa. Nah, gitu. Mau bikin lingkaran besar bisa. Nah, gitu. Nah, ini akan muncul dia warna-warna ini. Ya, kamu tinggal pilih aja warna-warnanya, mau warna apa gitu, warna merah bisa. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya ini mengganggu, kamu pengen hapus ya udah. Kamu tinggal bisa dari sini kamu klik kanan mousemu atau yang di laptop klik kanan, kemudian pilih cut. Nah, hilang dia. Gitu ya, nggak usah dipas. Oke. Nah, itu tadi kita udah masukin, itu tadi fungsi insert ya. Jadi Bapak mau kasih tahu, insert itu fungsinya adalah kamu memasukkan gambar, simbol, bentuk ya, terus ada grafik nih. Nanti grafik kita nggak bahas ya.
Terus ada juga jenis-jenis tulisan, namanya word art, ya, hiasan-hiasan tulisan. Nah, ada lagi yang ini, equation atau simbol matematika. Ini ya. Contoh Bapak misalnya mau bikin ini ya, insert equation. Bapak kasih contoh di sini. Misalnya, ini Bapak pilih pecahan. Bapak pilih pecahan. Nah, kasih di sini 1, di bawahnya 2, gitu. 1/2. Gitu. Jadi banyak. Jadi tadi itu ya, insert itu fungsinya adalah memasukkan berbagai macam objek. Contoh tadi gambar, bentuk, tabel, ini tabel, ini dia tabelnya. Kemudian simbol-simbol matematika, apa saja bisa kamu masukkan, begitu ya. Oke. Nah, itu kalau home fungsinya adalah kita mengedit atau merubah jenis tulisan dan sebagainya macamnya. Contoh kayak tadi ya ini. Kalau Bapak mau ubah dia, mau kecilkan tulisannya bisa, mau bikin 8, nah, kecilkan dia, mau bikin 10, 16, boleh. Mau diganti jenis tulisannya boleh, mau dibikin forte bisa. Itu tugasnya, ini tugas home ya. Mau di-cut bisa, mau dipaste juga bisa, kayak gitu. Mau dikembalikan, mau di-undo, kembalikan ke belakang sebelumnya boleh. Mau dimajukan ke depan sebelumnya boleh, sesudahnya boleh, kayak gitu. Mau dikasih warna boleh, mau dibikin ke tengah boleh. Itu namanya tugasnya mengedit, gitu ya. Nah, sekarang kita ke menu yang ini, page layout. Nah, page layout ini tugasnya atau fungsinya adalah untuk ya merubah bentuk kertasmu ini, ya, kertas yang ini, yang putih ini, atau yang kita sebut tadi itu ya, ini worksheet atau lembar kerja kita. Contohnya posisi kertasnya. Nah, ini ya, ini kalian lihat sini ya, yang 100% ini kita kecilin dulu ya, kita kecilin jadi 50, ya 59%. Nah, seperti ini kan dia bentuknya, zoom namanya, di zoom out, itu artinya diperkecil. Nah, kita pilih dulu yang ini ya, Bapak. Enggak semua menu nanti Bapak kasih tahu, tapi cuma beberapa aja ya. Ya seperti contohnya yang ini, margins ini bingkainya, bukan bingkai, maksudnya batas kertasnya, pinggir-pinggirnya. Kamu bisa pilih yang mana. Misalnya normal, ini normal yang kita gunakan normal. Kalau dia tanda kuning seperti ini artinya itu kita gunakan yang tanda kuning ini. Tapi kalau misalnya yang putih-putih ini masih polos-polos begini tuh kita belum gunakan. Kecuali kalau kita klik, misalnya narrow ini ya. Nah, dia jadi pindah. Tadinya ya, kalau normal tadi dia nggak setipis ini batasnya. Ya, batas-batasnya. Ini margin itu namanya batas kertasnya. Gitu ya. Itu narrow. Bagaimana kalau moderate ya? Nah, begini kalau moderate. Lihat ini batasnya ini ya, yang garis titik-titik putus-putus ini. Gitu. Titik-titik maksudnya, bukan putus-putus. Kemudian coba kita kembalikan lagi ke normal. Lihat ya. Nah, dia kembali seperti ini lagi. Itu fungsi margins ya. Jadi dia kertasnya aja yang berubah ya kalau page layout. Nah, sekarang orientation. Orientation ini adalah posisi kertasnya. Nah, di sini posisi kertas yang Bapak gunakan adalah portrait. Kenapa Bapak tahu portrait? Karena lihat yang kuning yang bersinar itu. Yang ini, portrait. Kalau misalnya Bapak menggunakan landscape, maka dia akan berganti, ya. Contoh, kita klik ya. Nah, jadi seperti ini. Ya. Kalau di sini dulu waktu Bapak ngajar di kelas 3 dibilangnya posisinya berdiri, Pak. Atau posisi tidur kertasnya. Nah, itu posisi tidur itu namanya disebut sebagai landscape. Posisi berdiri itu namanya disebut dengan portrait. Nah, ini kan kertas Bapak ini lagi dalam posisi tidur atau landscape. Kenapa Bapak tahu? Karena yang kuning ini nyala gitu ya. Nah, kalau misalnya Bapak mau ganti lagi kembali ke portrait, ya tinggal klik. Nah, seperti ini dia. Begitu. Nah, kemudian yang terakhir, yang ini, yang kolom. Yang kolom ini ya,
kita klik